Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dewan Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ismi Faradila, peserta PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar, NPM 239047495070. Pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMK Karya Bakti Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Mohon saran dan masukan agar pembelajaran ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelasnya siapa? Mas Rangga? Ya, Mas Rangga minta tolong disiapkan kita berdoa bareng-bareng. Siap, untuk selamat selesai memberi salam. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Coba satu kali lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita semua masih diberi kenikmatan sehat, ya, sehingga kita bisa bertatap muka. Ya, sebelum mulai pembelajaran hari ini, siapa yang nggak masuk ya? Nihil. Alhamdulillah hari ini nihil, ya. Oke, baik. Karena hari ini sudah nihil, ya. Kemudian Ibu akan mengecek kesiapan kalian dalam belajar. Coba rapikan dulu pakaiannya, ya. Jilbabnya dirapikan dulu. Yang pakaiannya masih dikeluarkan tolong dimasukkan, ya. Ya. Oke, pakaiannya sudah rapi. Kemudian kita tepuk semangat dulu supaya kita bersemangat, tetap bersemangat walaupun di pertemuan yang siang hari ini, ya. Coba berdiri semuanya, kita tepuk bareng-bareng. Oke, berdiri tegak. Masih ingat ya tepuk semangatnya? Masih. Oke, tepuk semangat. Aduh. Ya, silakan disimak videonya.
jadi itulah yang secara garis besar yang dinamakan perilaku konsumen. Jadi perilaku kita, ya, keinginan kita, kebutuhan kita dalam berbelanja itu pastinya berbeda dengan kebutuhan orang lain. Ya, itulah yang secara garis besar yang dinamakan perilaku konsumen. Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, jadi dengan mempelajari perilaku konsumen, ya, tujuannya setelah melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran dasar-dasar pemasaran menggunakan model pembelajaran problem based learning tentang perilaku konsumen, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dengan tepat. Kemudian yang tujuan pembelajaran yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran dasar-dasar pemasaran menggunakan model pembelajaran problem based learning tentang perilaku konsumen, peserta didik dapat membedakan tipe-tipe perilaku konsumen dengan tepat. Ya. Jadi yang akan kita pelajari pada hari ini itu ada dua pokok bahasan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan yang kedua, tipe-tipe perilaku konsumen. Ya. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ibu mau bertanya. Nah, pertanyaan ini sebuah pertanyaan tematik. Tentunya kamu mempunyai teman akrab atau bestie. Punya ya, kita sini ya. Oke. Antara kamu dengan teman kamu, apakah cara berbelanja atau perilaku konsumennya itu sama? Ada yang bisa jawab? Oh ya, Mbak ini. Beda beberapa teman saya suka membeli barang konsumen, beberapa lagi ada yang dengan pertimbangan dalam membeli konsumen. Oh iya, betul. Nah, seperti yang dijawab oleh Mbak Aini, ya. Jadi antara Mbak Aini dengan temannya, walaupun mempunyai keakraban yang sangat dekat, tentunya mempunyai perilaku konsumen yang berbeda. Ya, yang satunya itu mempunyai perilaku dia ketika membeli produk itu tidak penuh perhitungan, ya. Jadi produk apa saja dia beli, ya, tanpa memperhitungkan pengeluarannya, ya. Kemudian konsumen yang satu lagi yaitu penuh dengan perhitungan ketika membelanjakan uangnya, ya. Itu yang dinamakan perilaku konsumen. Kemudian ada lagi, kamu ketika jam istirahat, makanan atau minuman apa sih yang sering kamu beli, yang kamu suka? Ya, Bayu suka dingin. Nah, kan menandakan keinginannya itu berbeda dalam membeli suatu barang, ya. Itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi dan jawaban kalian, ya, Ibu bisa menyimpulkan kamu sedikit memahami tentang perilaku konsumen. Tapi untuk menambah wawasan kalian, ini ada materi yang akan Ibu berikan. Oke. Nah, materinya, ya, itu tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ya. Itu ada berapa faktor? 4, ya. Ada 4 faktor. Yang pertama kebudayaan, ya. Kebudayaan itu seperti ras, kebiasaan suku, ya, ras dan suku. Jadi kebiasaan yang ada di dalam ras tersebut atau suku tersebut. Contohnya untuk kebudayaan seperti orang-orang Arab, ya, itu kan dia sukanya pakai pakaian yang syar'i, ya. Jadi pakaian yang mini-mini itu di sana nggak dijual, ya. Kemudian dari aspek sosial, ya, perilaku konsumen dipandang dari aspek sosial itu seperti lingkungan masyarakat, ya. Generasi X, ya, generasi X ini secara umum dia lebih suka belanja
Biasanya orang tua kalau mau beli sesuatu itu butuhnya ini informasi yang detail, informasi yang jelas, yang akurat. Ya. Kemudian kalau generasi Y menyukai belanja online di media sosial, bagi generasi ini belanja adalah sebuah hiburan. Ya. Kemudian generasi Z, generasi ini memanfaatkan gawai itu media HP, smartphone ya, untuk mencari produk secara online, tetapi belanjanya secara offline bersama dengan teman-temannya. Ya. Oke, itu sekilas tentang perilaku konsumen. Ya, Ibu ada sebuah tayangan video tentang perilaku konsumen di generasi Z. Silakan kalian simak videonya. Nah. Dari video pendek yang tadi ya, itu merupakan perilaku belanja dari generasi Z ya, bagi kalian ini. Jadi kalian itu biasanya lebih menyukai belanja dengan barang-barang yang sedang viral ya, yang sedang viral. Ya Pak ya? Ya. Ya. Kemudian kamu tuh suka berbelanja online. Ya apa enggak? Ya. Melihat-lihat barang secara online. Ya. Tapi tiba-tiba ada temennya ngajakin ke mall ya, untuk sekalian nongkrong-nongkrong, sekalian belanja. Ya, jadinya belinya offline. Ya. Karena nyambi ini bertemu dengan teman-temannya, nyambi tongkrongan di kafe, ya, tongkrongan di mall. Tuh. Padahal lihat barangnya itu secara online. Betul apa enggak? Betul. Nah, oke. Jadi itu adalah sekilas tentang perilaku belanja dari berbagai generasi. Oke, sekarang Ibu akan mengorganisasikan kalian ke dalam kelompok ya. Karena hari ini pembelajarannya akan dilakukan diskusi kelompok ya. Jadi silakan kalian berkelompok dengan temannya masing-masing. Ayo berkelompok. Ayo berkelompok dengan temannya. Ini yang akan kalian diskusikan ya. Di dalam LKPD ini ada pertanyaan ya. Nanti silakan kalian jawab dan kalian tulis saja jawabannya di dalam LKPD ini. Jelas ya? Jelas. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Ini kelompok 4. Dan ini kelompok 3 ya.
bawah ini, ya itu ada sebuah narasi, ya diisi dulu identitasnya ya, jangan lupa identitas diisi nama kelompoknya, ya, kelompok berapa, kemudian anggota kelompoknya silakan dituliskan di dalam LKPD itu yang sudah disediakan. Ditulis dulu. Ini dipahami soalnya, ya, soalnya ini dipahami, ya, dibaca. Kemudian ini ada soal, 2 soal. Ini kamu pahami soalnya. Kemudian kamu bisa ini untuk jawaban dari A, ya, soal A dan soal B. Ya, silakan. Terlebihnya kamu baca dulu. Jadi dalam mengisi LKPD silakan kamu manfaatkan smartphone kalian, ya, manfaatkan smartphone kalian dan bahan ajar buku, ya, buku panduan modul ini kan sudah dibagikan ya untuk bahan ajarnya. Itu silakan kamu baca, ya, untuk bisa menjawab soal LKPD. Ya. Silakan bisa browsing, ya, bisa browsing. Sudah bisa dituliskan di LKPD-nya. Ya. Adakah yang kesulitan? Sudah ada yang sudah dapat jawabannya? Ya. Yang belum, silakan bisa browsing. Kalian bisa menuliskannya di dalam LKPD-nya. Silakan dituliskan jawabannya.
suasana kelas yang menyenangkan, kita ice breaking dulu ya. Ya, kita ice breaking dulu. Ayo. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Silakan ya, supaya kelas ini kalian tidak ngantuk ya, kalian semangat, tetap semangat. Ya, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu namanya tepuk berpola ya. Ikuti bimbingan dari Ibu ya. Ketika Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1, tepuk 2, 1, 2, tepuk 3, 1, 2, 3 ya. Tepuk 4, 1, 2, 3, 4. Tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Oke. Kita mulai ice breakingnya. Tepuk 2, tepuk 3. Oke, kalian bisa melanjutkan diskusinya kembali bagi yang belum selesai. Ya, silakan dicari jawabannya. Untuk bagi yang belum selesai dan bagi yang hampir selesai, ya silakan diselesaikan. Adakah yang kesulitan kelompok ini 4? Ya, kesulitan? Ya. Untuk kelompok 1, adakah yang kesulitan? Sudah ketemu jawabannya? Sudah, ya, oke. Dicatat, bisa dicatat di LKPD. Kelompok ini, kelompok 3, ada kesulitan? Tidak, ya. Sudah ketemu jawabannya? Sudah? Sudah, ya. Tinggal menyalin di LKPD-nya, ya. Bagus. Kelompok 2, ya. Sudah ketemu jawabannya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Silakan dituliskan di LKPD-nya. Catat. Ya, ini soal yang kedua. Bisa dituliskan kan sudah ada jawabannya ya. Sudah dapat jawabannya. Silakan kamu tuliskan. Ya, nomor 1 sudah selesai. Yang A sudah. Ya. Oke, kalian bisa juga saling bekerja sama dalam diskusi kelompok ya. Karena kerjasama ini ada penilaiannya ya, kerjasama dalam kelompok. Jadi supaya semua anggota dalam kelompok ini semuanya bekerja ya, tidak hanya 1 atau 2 anak saja yang bekerja. Jadi kekompakan itu ada penilaiannya. Oke, sudah selesai semua? Ya. Kalau sudah selesai semua, coba untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju untuk dipresentasikan hasilnya. Ayo maju. Ya, hasil dari jawaban tadi itu dipresentasikan terlebih dahulu, perkenalkan dulu namanya ya, kemudian dibacakan. Ini aja yang di LKPD aja jawabannya apa soalnya itu dibacakan. Ya. Jadi nomor 1 analisa apa? Ini jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
informasi yang pertama, informasi produk yang didapat melalui media sosial. Yang kedua, informasi yang up to date dan rinci yang dapat pendekatan dan tidak untuk mobilitas konsumen, analisis tes, memberikan penawaran kit potongan harga untuk mobilitas konsumen. Baik, dari materi yang sudah kami presentasikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, yang mau bertanya? Iya, silakan. Perkenalkan dulu namanya dan kelompok berapa? Saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana jika penjual gagal untuk menghadapi perilaku konsumen? Apa sebaliknya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Akan terjadi ketidakpuasan yang berdampak apabila konsumen merasa tidak puas, penilaian atau ranking dan citra bisnis menjadi menurun, sehingga bisnis kita bisa menjadi kurang bagus. Oke. Oke, kalau sudah akhir yang ditutup. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Oke, kelompok yang mau maju kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Silakan perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi hasil presentasi, ya, hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan, ya, dan juga hasil presentasi yang sudah kalian sajikan, ya. Ya, jadi dari hasil presentasi tadi, ya, Ibu sudah bisa menangkap, artinya kamu sudah memahami tentang materi pada hari ini, ya, materi pada hari ini. Oke, jadi setelah diskusi presentasi, jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini apa? Ya, Mbak Fitri. Jadi kesimpulannya itu ada 4 yang mempengaruhi faktor perilaku konsumen. Ada faktor sosial, kebudayaan, pribadi, dan psikologi. Ya, tepuk tangan buat Mbak Fitri dulu. Itu salah satu kesimpulannya. Ada lagi yang dapat menyimpulkan? Yang dapat menunjuk? Mas Endu? Tingkat generasi konsumen ada 3, yaitu generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Ya, tepuk tangan buat Mas Endu. Ya, jadi itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ya, kesimpulannya tentang faktor-faktor perilaku konsumen itu ada 4 seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Fitri. Jadi setelah kesimpulan, Ibu ada soal evaluasi, ya. Soal evaluasi itu bentuknya pilihan ganda. Silakan kamu buka HP-nya. Buka HP-nya. Oke, buka HP-nya. Ya. Soal evaluasinya itu berupa link Google Form yang Ibu kirim di grup. Sudah ada linknya? Sudah ada linknya? Oke. Kalau sudah, silakan kalian buka linknya. Itu ada soal, silakan dijawab untuk soal evaluasi. Silakan dibuka linknya, ya. Kemudian itu ada soal evaluasi, silakan dijawab soal evaluasi.
Oke, soal refleksi diisi juga. Silakan kalian pilih jawaban ya atau tidak untuk refleksinya. Ketemu refleksinya. Soal refleksi tinggal dipilih saja. Oke. Nah, itu refleksinya ya dipilih ya atau tidak. Itu terkait refleksi pembelajaran pada hari ini. Ya. Itu supaya buat penilaian untuk diri ibu ya. Apakah pembelajaran ini tersampaikan dengan baik atau belum? Ya. Itu silakan kamu pilih. Oke, sudah? Oke, refleksi evaluasi sudah diisi dan refleksi sudah diisi. Oke, pada hari ini pembelajarannya karena waktunya sudah habis, kita tutup ya. Ya. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silahkan dipimpin berdoa dulu. Ya. Mas Rangga dipimpin doanya. Siap, Bu.